warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dengan pembahasan tentang as-siyam. Kita masih berada pada bab siyamu tatawwu, puasa-puasa sunnah. Kemarin sudah kita sebutkan kurang lebih ada 7 puasa sunnah. Kita masuk pada puasa sunnah yang berikutnya adalah siyamu yaumin, puasa sehari. Jadi sepanjang tahun orang ini dia berpuasa demikian, ya. Kecuali apabila bertemu dengan Ramadan atau bertemu dengan udzur-udzur syar'i, ya. Misalnya aidain, ya. Maka walaupun dia terbiasa berpuasa sehari berbuka, nah begitu waktu dia berpuasa itu misalnya kena bertepatan dengan hari Id, maka dia tidak boleh berpuasa. Karena larangan berpuasa pada hari Id adalah larangan yang bersifat lebih khusus, ya. Naam. Taib. Nah, berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini bagi orang yang dia sanggup, ya. Bagi orang yang dia sanggup. Mungkin orang itu kalau dia berpuasa Muharram dia sanggup, ya, berpuasa Sya'ban dia sanggup, puasa Senin Khamis dia sanggup, puasa setiap bulan 3 hari setiap bulan juga dia sanggup. Maka mungkin dia merasa itu semua ringan dan dia boleh berpuasa sehari berpuasa sehari berbuka, maka labas, tidak ada masalah bagi dia, ya. Nah, tetapi ikhwan, kita katakan bahwa manusia itu sesuai dengan kondisi mereka, ya. Sesuai dengan kondisi mereka. Ada kalanya seseorang dia sanggup mengamalkan amalan ini dan dia tidak sanggup yang itu. Ada orang lain mungkin dia sanggup yang itu dan dia tidak sanggup yang ini, ya. Nah, ala kulli hal, masing-masing manusia dalam beramal, terkhususnya amalan-amalan sunnah, itu dia mengamalkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, ya. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Naam. Tanpa harus memberat-beratkan diri, ya. Tanpa harus memberat-beratkan diri. Kenapa? Karena setiap amalan itu dia punya cobaan. Setiap amalan itu ada cobaan. Ada ujian-ujian. Nah, sementara kalau kita itu memborong semua amalan sekaligus, ya bisa jadi ujian-ujian dari masing-masing amalan itu datang dan berat bagi kita. Akhirnya mungkin kita futur, ya. Mungkin kita bisa bertahan sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, atau sebulan, 2 bulan. Selebihnya langsung kita futur, lemah dalam beramal. Kita lemah dalam beramal. Sebab itu Islam itu adalah mudah. Siapa yang memberat-beratkan diri dalam mengamalkan Islam, maka dia akan kalah. Dia akan kalah. Sehingga ya ikhwan, yang paling baik bagi seseorang dalam beramal, itu dia menggunakan skala prioritas bagi dirinya. Nah, prioritas bagi masing-masing orang itu berbeda-beda, ya. Prioritas bagi masing-masing orang berbeda-beda. Bagi seorang dai, ya mungkin prioritas bagi dia adalah berdakwah. Dan mungkin dia tidak sanggup untuk menggabungkan antara dakwah dan puasa sunnah misalnya, karena dia terlalu banyak bersafar dan seterusnya. Nah, mungkin bagi orang yang seorang santri, ya mungkin dia prioritas bagi dia adalah belajar dan puasa sunnah mungkin, ya. Demikian pula qiyamul lail dan seterusnya. Nah, mafhum ya ikhwan. Maka di dalam beramal kita perlu mempelajari amalan-amalan di dalam agama ini
supaya kita paham dan kita beramal mana yang paling mudah dan paling tepat bagi kita, ya. Mana yang paling mudah dan paling tepat bagi seseorang, supaya dia beramal, ya, tidak sampai membuat dia itu bosan dalam beramal. Ya, ada orang dia paksakan diri, maka di perjalanan itu dia bosan dalam beramal, ya. Sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh para sahabat untuk membuka majelis kepada mereka setiap hari, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam enggan. Beliau memilih 1 pekan 1 kali di hari Khamis saja. Kenapa? Karena khawatir para sahabat itu bosan. Nah di sini bukan berarti kita membuka pelajaran itu di hari Khamis saja adalah merupakan perkara sunnah, tetapi ini mempertimbangkan kondisi orang ketika itu, ya. Nah, kondisi orang. Kalau misalnya itu adalah sebuah pondok pesantren yang manusia datang ke sana tidak ada tujuan lain kecuali untuk belajar, ya maka mereka harus belajar setiap hari, ya. Tapi kalau mungkin di masyarakat umum, di masjid-masjid umum yang kita membuka pelajaran-pelajaran umum untuk mereka, yang tidak mesti setiap hari, ya. Ya mungkin 1 pekan 1 kali atau 1 bulan 2 kali. Ya, yang intinya apa? Manusia itu diajak beramal, berikan mereka kabar gembira untuk beramal dan jangan sampai membuat mereka bosan dalam beramal. Ya. Mafhum ya, ikhwan? Nah, sehingga kita paparkan kepada mereka amalan-amalan sunnah di dalam agama ini, lalu mereka memilih mana yang paling mudah bagi mereka dan mana yang paling diprioritaskan bagi mereka. Karena tidak bisa satu orang itu dia memborong semua amalan dalam agama ini, tidak bisa, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taruhlah seperti kita bicara bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat sunnah malam hari 11 rakaat, ya, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi kita dapati sejumlah sahabat itu mereka sholat witir hanya 1 rakaat saja setiap malam mereka, ya. Dan banyak sekali mereka sholat ya 1 rakaat, dan banyak juga yang sholatnya 3 rakaat, ya. Nah, ini kembali lagi kaidahnya yang kita katakan tadi, bahwa seseorang perlu dia memahami amalan-amalan di dalam agama ini, ya, ibadah-ibadah yang merupakan sunnah, lalu dia memilih mana yang paling tepat dan mana yang paling diprioritaskan baginya, ya. Nah, sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan apa? Kesanggupannya. Baik. Maka an Abdullah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abdullah bin Amr yang Allah telah meridai beliau dan bapaknya, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu siyami ilallahi siyamu Daud, ya, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud alaihi salatu wassalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, ya, yaitu Daud alaihi salatu wassalam itu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Jadi puasa 1 hari berpuasa dan 1 hari berbuka. Nah, itu puasa apa? Puasa Daud, ya. Naam. Baik, kemudian an Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzilhijjah wa yauma asyura'a wa 3 ayyamin min kulli syahrin wa awwal itsnaini minasy-syahri wal khamis. Nah, jadi dari Hunaidah bin Khalid, ini puasa sunnah yang ke berapa? Ke-9, ya, yaitu Asyru Dzulhijjah. Puasa sunnah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Puasa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, ya, kita katakan, ya, ini terjadi khilaf di antara para ulama, ya. Ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan beramal, ya, pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya,
walaupun jihad fisabilillah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala jihad illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi, kecuali seseorang yang dia keluar berjihad itu dengan dirinya dan dengan hartanya, lalu tidak kembali sama sekali. Dia wafat di medan perang dan hartanya pun habis di medan perang. Nah, ini baru seimbang dengan apa? Ma min ayyamin amalus salih fihinna, tidaklah ada hari-hari yang amal saleh dilakukan padanya itu yang lebih apa? Lebih baik, lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang dilakukan di 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Naam. Mafhum ya? Maka para sahabat bertanya, walaupun jihad ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan walaupun jihad. Rasulullah katakan walaupun jihad, kecuali apabila seseorang yang dia keluar berjihad itu membawa hartanya, membawa dirinya, dan dua-duanya habis di medan perang, ya. Nah, maka dari situlah sebagian para ulama mengatakan di sini disunnahkan untuk berpuasa mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, karena tanggal 10-nya sudah apa? Sudah masuk Id, ya. Sudah masuk Id. Naam. Taib. Sebagian mengatakan mengkhususkan puasa pada hari tersebut bukanlah perkara yang disyariatkan, ya. Tetapi yang dianjurkan sesuai dengan konteks hadis tersebut adalah beramal. Beramal apa saja. Kalau Anda biasa bersedekah, maka Anda bersedekah pada hari-hari itu jauh lebih baik. Anda sholat sunnah di situ, Anda puasa, Anda baca Quran dan seterusnya. Amalan-amalan soleh dilakukan di 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah itu. Karena pengkhususan puasa pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu membutuhkan dalil khusus. Membutuhkan apa? Dalil khusus. Ya, amal saleh di situ utama. Tapi kenapa kita khususkan cuma puasa? Kenapa kita enggak katakan sholat sunnah, sehingga orang dia sholat sunnah sebanyak-banyaknya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 misalnya. Ya. Atau kita katakan dia beramal apa misalnya? Sedekah. Sehingga dia bersedekah sebanyak-banyaknya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Di sini kan tidak ada pengkhususan. Maka mengkhususkan salah satu jenis dari ibadah-ibadah yang ada itu membutuhkan apa? Dalil. Tapi ala kulli hal, beramal dengan amalan apa saja. Kalau Anda berpuasa silakan berpuasa, kalau Anda biasa berpuasa Senin Khamis silakan, berpuasa Daud silakan, ya, dan seterusnya. Tapi tidak ada puasa khusus di tanggal 8 yang dinamakan dengan puasa tarwiyah, ya. Tidak ada. Kalau puasa tanggal 9 ada, yaitu puasa Arafah, Dzulhijjah, ya. Di bulan Dzulhijjah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu namanya puasa Arafah. Nah, yang lain-lainnya terserah saja antum beramal dengan amalan apa saja, tanpa mengkhususkan di situ harus puasa, ya. Nah, tanpa mengkhususkan. Kenapa? Karena mengkhususkan satu jenis ibadah tertentu pada waktu tertentu itu membutuhkan dalil khusus. Ya, itu menurut pendapat sebagian para ulama. Mafhum ya, ikhwan? Baik. Khilaf yang semacam ini namanya khilaf afham, ya. Ya, perbedaan pandangan di antara para ulama, perbedaan ijtihad, perbedaan pemahaman di antara para ulama dalam memahami sebuah nas, ya. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Azim Badawi di sini, hafizana wa hafizahullah, wa an Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebahagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu anhunna. Qalat, dia berkata, salah satu daripada istri Rasulullah itu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti puasa apa itu? Arafah. Kemudian wa yauma Asyura. Puasa pada hari Asyura. Tanggal berapa? 10 Muharram. Ini tanggal 9 dan 10 Muharram, ya. Berdasarkan apa yang telah kita sebutkan yang lalu, ya. Kemudian wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. 3 hari setiap bulan. Wa awwalu tsnaini minasy-syahri wal khamis. Dan apa tuh?
Naam, Senin dan Khamis ya. Naam. Taib. Jadi dalil ini pun dipakai untuk menunjukkan bahwa puasa 10 hari pada Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu juga tidak ada nas di sini. Karena nas mengatakan ya Rasulullah melakukan puasa-puasa sunnah dan diantaranya adalah tanggal 9 Dzulhijjah itu tadi. Ya, bukan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, bukan. Ya. Nah, adapun para ulama sekali lagi anak katakan yang mengatakan bahwa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu nasnya umum yang tadi kita bacakan. Ya. Mafhum ya? Maka di situ ada silang pendapat. Ada para ulama yang mengatakan tidak boleh mengkhususkan, ada para ulama yang mengatakan mengkhususkan, boleh puasa. Tapi yang anak yakini bahwa tidak boleh mengkhususkan. Antum melakukan amalan apa saja karena membutuhkan menentukan suatu jenis ibadah tertentu khusus pada hari-hari tertentu, pada waktu-waktu tertentu itu membutuhkan dalil yang khusus. Membutuhkan apa? Dalil yang khusus. Paham ya, ikhwan ya? Baik. Kemudian ikhwan di sini dengan demikian maka ada 9 puasa sunnah ya. 9 puasa sunnah. Maka kita katakan ada permasalahan begini, Ustaz, bagaimana kalau seandainya puasa-puasa sunnah yang diantara 9 ini ada yang bertabrakan, ketemu pada satu hari. Ya, ketemu pada satu hari. Misalnya antum biasa puasa Senin Khamis, antum juga setiap bulan itu biasanya puasa 3 hari. Ya, dan Ayyamul Bid ya pada hari 13, 14, 15. Nah, suatu waktu antum hari Kamis itu jatuh pada tanggal 13 misalnya. Ya. Maka bagaimana Ustaz kondisinya? Apa dia harus memilih? Dia memilih puasa salah satu di antara keduanya, atau misalnya begitu tanggal 13 pas juga dengan hari Senin. Sementara antum juga orang yang biasa berpuasa hari Senin Khamis. Ya. Kemudian tanggal 13 jatuh hari Senin. Mafhum ya? Paham ya, ikhwan? Baik. Maka bagaimana? Dan juga mungkin tanggal 13 itu jatuh pada hari apa? Puasa apa di situ? Iya, puasa Ayyamul Bid ya, 3 hari ya, 3 hari 3 hari setiap bulan ya. Nah, atau mungkin juga bertepatan dengan puasa Arafah. Ya. Puasa Arafah tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu mungkin jatuh pada hari Kamis misalnya, ya. Atau mungkin antum biasa berpuasa Senin Kamis lalu hari Seninnya itu jatuh pada tanggal 13 dalam satu bulan. Mafhum ya, ikhwan? Bagaimana, apakah dia harus memilih salah satu dari keduanya? Maka kita katakan tidak. Dia tidak perlu memilih salah satu dari keduanya. Tetapi dia berpuasa dengan meniatkan kedua-duanya. Dia berpuasa dengan meniatkan kedua-duanya. Sehingga dia mendapatkan ya pahala atas 2 amalan tersebut. Dengan sekali mengerjakannya, maka dia mendapatkan pahala atas 2 amalan tersebut. Mafhum ya, ikhwan ya? Taib. Kenapa? Karena ini amalan ini sejenis. Dia dikerjakan pada satu waktu dan dia bukan untuk qadha, bukan untuk qadha. Kalau qadha ya tidak boleh. Misalnya seorang di qadha puasa Ramadan, jatuh di hari Kamis. Dia ingin menggabungkan niat puasa qadha dan puasa hari Kamis, tidak boleh. Mafhum ya? Itu tidak bisa. Paham ya, ikhwan ya? Taib. Tapi kalau dia sama-sama sunnah, dia sama-sama jenisnya puasa, dia boleh dilakukan pada satu waktu, maka dia boleh digabungkan niatnya. Dia boleh digabungkan niatnya. Sama dengan orang dia masuk masjid, dia selesai wudu, dia masuk masjid, kemudian selesai adzan di waktu zuhur. Dia dihadapkan dengan 3 jenis salat. Salat sesudah wudu, salat tahiyatul masjid, dan salat qabliyah zuhur. Dia harus memilih. Apakah dia harus memilih salah satu dari 3 ini? Tidak perlu. Tapi dia melakukan salat 2 rakaat dengan meniatkan 3 salat tersebut. Maka dengan demikian dia mendapatkan pahala atas ketiga salat tersebut dengan mengerjakan hanya 2 rakaat saja. Mafhum ya, ikhwan? Tapi kalau misalnya dia masuk begitu, dia selesai salat subuh. Dia selesai wudu. Dia masuk, imam sedang salat subuh, sama-sama 2 rakaat, lalu dia meniatkan sesudah wudu dan salat subuh. Bisa apa enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Paham ya? Kenapa? Karena salat subuh itu wajib, salat sunnah sesudah wudu adalah sunnah. Tidak bisa digabungkan dalam satu niat. Tidak boleh. Mafhum ya, ikhwan? Sampai di situ paham ya? Baik. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah pelajaran yang bisa kita
sampaikan pada malam ini biidznillah taala. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.